Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irdi Katangayani, NIM 2319083. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dosen pengampu Fidriana Oktaviana Bano SSI MPD. Saya akan menjelaskan siklus sel. Pengertian siklus sel: kontinuitas kehidupan didasarkan atas reproduksi sel atau pembelahan sel. Sel bereproduksi dengan cara mengandalkan isinya dan kemudian memisahkan menjadi dua sel anak. Sebelum melakukan pembelahan, sel harus mempersiapkan diri hingga dimungkinkan untuk membentuk. Dua sel anak yang terbentuk akan tumbuh dewasa dan siap untuk melakukan pembelahan lagi. Hal tersebut berlangsung kontinu sehingga dimakan. Jadi, siklus sel adalah kegiatan yang terjadi satu pembelahan sel ke pembelahan berikutnya. Kita masuk di fungsi. Pertama, pertumbuhan growth. Kedua, perkembangan development. Ketiga, perbaikan reproduksi. Keempat, reproduksi asexual reproduction. Kelima, reproduksi sexual reproduction. Amitosis disebut juga pembelahan langsung karena pada mekanismenya inti pembelahan tanpa melibatkan pembentukan kromosom. Mitosis, pembelahan adalah pembelahan pada sel somatik yang menghasilkan anakan yang sama dengan sel induk. Meiosis, pembelahan reproduksi yang memisahkan kromosom yang homolog, terjadi pada proses gametogenisis. Pembelahan amitosis. Pertama, pembelahan spontan di mana sel pembela menjadi dua, terjadi pada organisme uniseluler atau bersel satu berganti Cyanobacter dan Amoeba. Fase-fase dalam siklus sel. Siklus sel terdiri dari interfase, mitosis fase, interfase, G fase, S fase, G2 fase, demitosis fase, mitosis, sitokinesis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang melalui tahap-tahap pembelahan tertentu, yaitu profase, promenfase, mefase, anafase, dan velofase framat. Sebelum melalui tahap pembelahan, mitosis sel mempunyai fase dalam persiapan pembelahan yang disebut interfase. Pembelahan mitosis memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, terjadi pada pembelahan sel tubuh somatik. Kedua, bertujuan pertumbuhan dan regenerasi. Ketiga, menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk semua. Berlangsung dalam satu kali siklus framat. Interfase. Pembelahan mitosis silih berganti dengan tahap yang jauh lebih panjang yang disebut interfase. Pada saat interfase, sel-sel tubuh dan membuat sinalis kromosom sebagai persiapan untuk pembelahan sel. Merupakan 90% dari siklus sel, terdiri dari 3 subfase. Fase G1, tumbuh 5-6 jam. Fase S, sintesis, sel bertumbuh sambil menjalani kromosom 10-12 jam. Fase G2, tumbuh sambil mempersiapkan untuk pembelahan 4-6 jam. Setelah interfase, apa selanjutnya? Fase mitosis, profase, promefase, mefase, anafase, telofase. Terjadi pada sel tubuh untuk mendukung pertumbuhan. Regenerasi sel terbagi menjadi 4 tahap: profase, metafase, anafase, telofase. Pertama, profase. Kromatin mendapat dan menebal membentuk kromosom mengadakan lenggannya
membentuk sister kromatid. Sentriol menuju kutub-kutub berlawanan. Membran inti kedua, mefase. Kromosom berbaris satu dengan bidang ekstor. Sentromer terikat pada benang-benang spindel. Yang ketiga, anafase. Sister kromosom terpisah lalu masing-masing ditarik oleh benang-benang spindel menuju ke kutub-kutub berlawanan. Yang keempat, telofase. Membran inti terbentuk kembali, terjadi sitokinesis, pemisahan sitoplasma. Kesimpulan, dari satu kali pembelahan mitosis akan dihasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Jadi misalkan jumlah kromosom induknya 4, maka jumlah kromosom anaknya juga 4. Meiosis terjadi pada proses pembentukan sel-sel gamet, kelamin, spermatogenesis, dan oogenesis. Terjadi pada proses pembentukan sel kelamin. Pembelahan terjadi 2 tahap. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. 1 profase, 1 kromatin menebal membentuk kromosom. 2 metafase, 1 kromosom homolog berbasis berpasangan di bidang ekuator. 3 anafase, kromosom homolog terpisah ditarik benang spindel menuju kutub berlawanan. 4 1 sinkron menghasilkan 2 sel anak haploid. Perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada semua sel tubuh. Meiosis yang sedang memperbanyak diri, hanya terdapat 1 tahap pembelahan dalam 1 siklus pembelahan sel. Tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Yang berpisah adalah kromatid. Kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal. Hasil akhir dari pembelahan 1 sel adalah 2 sel baru yang sama. Meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembelahan gamet. Terdapat 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis dan meiosis 2. Terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis. Kemudian, setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Terjadi pidana silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Hasil akhir dari pembelahan 1 sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Sekian dan terima kasih.